kelas Histologi Hewan D2 akan menjelaskan tentang perbedaan jaringan limfosit primer dan sekunder. Selamat menyaksikan! Sistem imun tubuh didukung oleh jaringan khusus yang menjadi lokasi perkembangan, kematangan, dan juga aktivasi dari sel-sel imun, terutama limfosit. Nah, jaringan ini dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu jaringan limfoid primer dan juga jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid primer adalah lokasi produksi dan pematangan limfosit dari sel progenitor. Nah, di sini limfosit menjalani proses diferensiasi dan seleksi untuk menjadi sel yang kompeten tanpa paparan antigen. Selanjutnya, jaringan limfoid primer ini terdiri dari sumsum tulang dan juga timus. Di mana gambar ini menunjukkan struktur sumsum tulang di mana semua sel darah termasuk prekursor limfosit diproduksi. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan timus, organ yang penting untuk pematangan sel T. Fungsi utama kedua organ ini adalah generatif, yaitu menciptakan repertoire limfosit yang fungsional. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder adalah lokasi inisiasi respon imun adaptif. Limfosit yang telah matang dari organ primer akan bermigrasi ke organ-organ sekunder ini, menunjukkan untuk diaktifasi oleh antigen yang dibawa oleh sel penyaji antigen. Organ-organ ini seperti kelenjar getah bening, limfa, tonsil yang berfungsi sebagai tempat pertemuan antara limfosit dan juga antigen. Aktivasi dan proliferasi klonal limfosit terjadi di sini untuk membentuk respon imun yang efektif. Selanjutnya ada ciri khas mikroskopis dari jaringan limfoid. Yang pertama itu ada jaringan limfoid primer yang dimana tersusun atas timus dan juga sumsum tulang atau bone marrow. Nah, timus ini ciri khasnya itu ada korteks gelap dan juga medula terang. Ada hasal corpuscle yang mana struktur bulat konsentris di medula. Nah, ciri ini yang paling khas. Serta di timus ini tidak ada folikel limfoid. Selanjutnya pada sumsum tulang atau bone marrow di sini tuh banyak sel hemopoietik berbagai ukuran dan juga stadium. Serta ada sinusoid yang berdinding tipis dan juga tidak ada organisasi korteks, medula atau folikel. Selanjutnya yaitu jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder ini tersusun atas yang pertama kelenjar getah bening atau yang disebut dengan lymph node, yang mana ciri khasnya itu ada folikel limfoid di korteks dengan germinal center bila aktif. Terus ada pora korteks yaitu zona T, ada sinus, subscapular sinus terlihat terang, dan juga ada medula, yang mana medullary cord, ada medullary cord dan juga medullary sinus. Selanjutnya ada MALT. Nah, MALT ini merupakan mukosa associated lymphoid tissue yang mana adalah jaringan limfoid yang tersebar di mukosa seperti tonsil, Peyer's patch dan juga appendix. Nah, struktur khasnya adalah folikel limfoid yang seringkali memiliki germinal center. Tahap maturasi atau pematangan sel limfoid T dimulai dari sel progenitor yang beredar bermigrasi ke dalam parenkim timus melalui vaskularasi yang kaya di sekitar persimpangan kortikomedular. Masuknya sel-sel ini diatur oleh interaksi adhesif antara platelet selektin glikoprotein ligan yang diekspresikan oleh sel progenitor dan P-selektin yang diekspresikan oleh epitel timus. Setelah masuk ke parenkim, sel-sel ini mulai perkembangan awal melalui tahap double negatif. Sel-sel DN memerlukan sinyal notch untuk petunjuk awal perkembangan setapan luas selama terjadi migrasi di korteks. Sel-sel DN kemudian bermigrasi ke wilayah luar korteks, diatur oleh sinyal chemokine melalui JXCR4 dan CCR7. Kemudian migrasi lebih lanjut keluar diatur oleh CCR9. Melalui pergerakan ini, sel-sel timus DN mulai merakit kompleks pre-TCR di permukaan sel. Pembentukan kompleks pre-TCR yang berhasil memicu sinyal proliferasi sel untuk perkembangan lebih lanjut menjadi sel-sel timus double positif yang mengekspresikan kedua koreseptor CD8 dan CD4 dan akhirnya sinyal untuk menyelesaikan perakitan kompleks TCR. Sel TDP yang dihasilkan di korteks luar bersifat motil berinteraksi melalui TCR dengan kompleks peptida MHC yang diekspresikan oleh sel epitel timus korteks. Interaksi ini memulai proses seleksi negatif dan positif. Dalam seleksi negatif, interaksi dengan afinitas tinggi memicu sinyal yang menyebabkan penghapusan sel T melalui apoptosis. Selain itu, sebagian besar sel TDP korteks gagal menerima sinyal TCR dan juga akan mati pada tahap ini. Seleksi positif terjadi ketika sel TDP diinduksi untuk menerima sinyal kelangsungan hidup melalui interaksi dengan afinitas rendah. Hanya 3 hingga 5% sel yang dapat bertahan melewati titik pemeriksaan ini dalam perkembangan sel T.
Kemudian, sel TDP yang berhasil melewati seleksi positif memperoleh ekspresi CCR7 dan berdiferensiasi menjadi sel TCD4 dan CD8 single positif, di mana sel-sel tersebut tertarik ke medula. Sel TSP yang telah bermigrasi ke medula akan tersimpan sekitar 12 hari sebelum diekspor dari timus. Selama periode ini, toleransi sentral terjadi dan sel TSP diseleksi lebih lanjut oleh sel dendritik yang secara acak menyajikan antigen diri. Antigen diri ini disuplai oleh sel epitel timus medula yang mengekspresikan AIRI. Proses seleksi ini menyebabkan penghapusan sel T yang bereaksi terhadap antigen spesifik jaringan dan pembentukan sel T regulatori. Akhirnya, sel T yang matang ditarik kembali di persimpangan kortikomedula, di mana mereka melewati ruang perivaskular dan diarahkan ke venula pasca kapiler. Kemudian, sel T ini dapat dilepaskan ke perifer. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sel T berkembang dan diseleksi di dalam timus, mulai dari area korteks hingga masuk ke medula. Di bagian korteks, timosite muda pertama kali muncul dalam bentuk DN1, DN2, DN3 sampai menjadi globin positif atau DP yang mengekspresikan CD4 dan CD8 sekaligus. Proses ini berlangsung di antara sel epitel timus kortikal atau CTEC. Sel CTEC memiliki kemampuan khusus menampilkan antigen melalui jalur proteolitik unik dan MHC kelas 1 maupun 2 yang sudah dimodifikasi. Disinilah berlangsung proses seleksi positif, yaitu tahap untuk memastikan apakah timosite mampu mengenali MHC itu sendiri. Jika mereka tidak bisa mengenali MHC, maka mereka akan dieliminasi dan tidak bisa melanjutkan tahap maturasi. Setelah lolos seleksi positif di korteks, timosite bergerak menuju medula timus. Di medula mereka bertemu berbagai jenis sel penyaji antigen seperti MTEC, sel dendritik, migrotari, sel dendritik resident, PDEC, serta B-sel. Sel MTEC memiliki kemampuan paling penting karena mengekspresikan ribuan sel antigen melalui gen AIRE, sehingga dapat memperkenalkan berbagai antigen tubuh kepada timosite. Tujuan utama tahap ini adalah seleksi negatif, yaitu menghapus sel T yang terlalu kuat bereaksi terhadap sel antigen agar tidak menyebabkan autoimunitas. Selain MTEC, sel dendritik migratori membawa antigen dan jaringan perifer. Sementara sel dendritik residen menampilkan antigen yang berasal dari MTEC maupun dari serum. PDEC dan B-sel juga berkontribusi dengan membawa antigen dari darah atau antigen yang ditangkap lewat reseptor BCR. Di bagian ini, timosit yang lolos seleksi negatif adalah timosit yang memiliki reaktivitas lemah terhadap self antigen, sehingga aman bagi tubuh. Beberapa timosit dengan afinitas menengah bahkan diarahkan menjadi sel T regulator atau trait yang berfungsi mencegah autoimunitas di perifer. Akhirnya, timosit yang selamat dari dua proses seleksi ini akan menjadi sel T matang, baik CD4+ maupun CD8+, dan keluar dari medula melalui pembuluh darah untuk beredar ke seluruh tubuh. Secara keseluruhan, gambar di atas menggambarkan betapa kompleks dan ketatnya proses maturasi sel T dan bagaimana berbagai sel penyaji antigen di timus bekerja sama untuk memastikan sel T yang dihasilkan aman dan efektif untuk sistem imun. Baik, selanjutnya yaitu tahap maturasi sel limfosit B. Perkembangan sel B dimulai dengan menempelnya sel punca atau limfoid progenitor pada sel stroma di sumsum tulang. Pelekatan ini difasilitasi oleh molekul adesif seperti VLA4 dan FcHm1. Pada permukaan sel punca juga dapat ditemukan reseptor IL7, yaitu sitokin yang dapat memicu perkembangan sel B. Sementara itu, pada gen penyusun antibodi sel punca, rantai ringan yang tersusun atas segmen VJ dan C terpisah, dan rantai berat yang tersusun atas segmen VD, J, dan C terpisah juga. Sel punca kemudian berkembang menjadi sel pro B awal. Sel pro B awal akan mendapatkan rangsangan dari sel stroma melalui dua mekanisme. Pertama, interaksi SCF dengan reseptor tiroksin kinase, yaitu KIT, dan rangsangan dari interleukin 7 atau IL7 sehingga memicu pembelahan pro B awal dan diferensiasi yang lebih lanjut. Di dalam sel terjadi penyusunan ulang rantai berat, yaitu segmen D dan J menyatu sedangkan segmen V belum menyatu. Fase sel pre-B besar ditandai dengan keberadaan reseptor berupa komponen rantai berat imunoglobulin di permukaan sel B, sedangkan di dalam sel terjadi penyusunan ulang rantai ringan segmen VJ.
Lalu sel pre-B berubah jadi sel B immature yang ditandai dengan keberadaan imunoglobulin di permukaan selnya. Sel B immature lalu mengalami seleksi negatif, yaitu ketika reseptor IgM dikenalkan dengan antigen sehingga sel B mengenali antigen, maka akan mengalami kematian atau apoptosis. Sedangkan pada sel B immature yang tidak mengenali antigen, maka akan berkembang menjadi sel B mature atau sel B matang. Selanjutnya, sel B matang ini akan bermigrasi ke nodus limfa. Sel ini ditandai dengan dua tipe antibodi, teman-teman, yaitu ada antibodi IgM dan IgD di permukaan selnya. Di nodus limfa juga, sel B matang ini akan men-screening kembali antigen dan siap diaktifasi oleh limfosit T. Setelah diaktifasi sel T, maka sel B akan berkembang menjadi sel plasma yang mensekresi antibodi dan sel memori yang memberikan kekebalan sekunder pada tubuh. Lalu terdapat gangguan pada jaringan limfoid. Yang pertama merupakan kelenjar getah bening. Dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, hingga parasit. Biasa ditemukan benjolan pada leher, ketiak, bahkan pada lipatan-lipatan paha. Lalu yang kedua terdapat autoimun. Contohnya merupakan penyakit lupus yang disebabkan oleh faktor genetik, disfungsi sel T regulator, hingga lingkungan, yaitu infeksi. Lalu bagaimana cara menandainya? Ditandai dengan gangguan aktivitas organ yang semakin terganggu, lalu dengan demam ringan yang berulang-ulang hingga radang pada sendi-sendi yang terdapat pada tubuh. Lalu yang ketiga yaitu hipertrofi tonsil yang terjadi disebabkan stimulasi kronis seperti alergi, infeksi pada virus atau bakteri, hingga paparan polusi yang terjadi pada jaringan maut. Lalu gejala yang timbul biasanya terjadi infeksi tonsil yang menyebabkan sulit menelan hingga kesulitan bernafas. Dalam video ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem imun terdiri dari dua jenis jaringan limfoid, yaitu jaringan primer dan juga jaringan sekunder, yang dimana jaringan primer tersusun atas sumsum tulang belakang sebagai tempat maturasi sel limfosit B dan T, sehingga dapat mengenali antigen dengan baik tanpa menyerang dirinya sendiri. Lalu terdapat jaringan sekunder yang tersusun atas kelenjar getah bening, limpa, dan juga maut, yang berfungsi menjadi tempat limfosit matang yang bertemu dengan antigen untuk diaktifasi membentuk respon imun yang adaptif. Lalu terjadi juga proses maturasi sel B dan T berlangsung melalui tahapan yang intensif dan terstruktur, melibatkan sinyal-sinyal tertentu dari senyawa-senyawa lain. Lalu terdapat gangguan pada jaringan limfoid dapat berupa penyakit autoimun, pembengkakan kelenjar, hingga hipertrofi tonsil akibat infeksi. Sekian dari kami, terima kasih